Hari ini di bawah judul Hari Sabat dan Hukum Tuhan, mari kita meluangkan waktu bersama untuk mempelajari ajaran Tuhan melalui Alkitab. Sebelum kita memulai khotbah hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana kepada Anda. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa prabawa bangsa Republik Korea meningkat sehingga beberapa bandara di Eropa membuat jalur khusus untuk orang Korea. Karena itu, banyak orang Asia berpura-pura menjadi orang Korea untuk cepat melewati jalur itu. Itulah sebabnya beberapa pegawai bandara mengajukan pertanyaan mudah. Apa pekerjaan si insuni? Kebanyakan orang Korea tahu pekerjaan insuni. Mereka mengajukan 2 atau 3 pertanyaan yang mudah seperti itu bagi orang Korea. Kemudian mereka mengizinkan orang yang menjawab benar dapat lewat, tapi jika tidak, mereka harus kembali ke antrian panjang. Judul khotbah hari ini, Hari Sabat dan Hukum Tuhan. Saya mau mengajukan pertanyaan mudah yang berhubungan judul khotbah ini. Saya akan membacakan daftar nama satu persatu dan menghilangkan gelar mereka. Napoleon, Genghis Khan, Hannibal, Roosevelt, George Washington, John F. Kennedy, Jong Ju-yong, Park Jong-hee, Kim Dae-jung, dan No Tae-woo. Saudara-saudari, apa kesamaan dari semua orang ini? Jika Anda tidak tahu jawabannya, saya akan memberi beberapa petunjuk lagi. Manet, Monet, dan Beethoven. Dapatkah Anda menemukan kesamaan dalam nama-nama ini? Apakah mereka semua adalah manusia? Itu benar. Apalagi kesamaan mereka. Mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua mati, bukan? Mereka adalah penakluk terkenal, politikus terkenal, dan orang kaya, tapi mereka semua mati. Meskipun mereka semua memainkan peran selama hidup mereka, mereka sekarang mati. Di mana mereka sekarang? Menurut Alkitab, sama seperti manusia ditakdirkan untuk mati hanya satu kali saja, dan apa yang akan terjadi sesudah itu? Mereka akan dihakimi, beberapa akan dihakimi untuk pergi ke neraka, dan yang lain akan dihakimi untuk masuk ke kerajaan sorga. Jalan mereka akan berbeda sesudah itu. Mereka semua memiliki kesamaan. Mereka lahir sebagai manusia di bumi ini dan mati selama hidup di bumi ini. Tetapi setelah itu, mereka tidak semua pergi ke tempat yang sama. Kita semua mempunyai keinginan yang sama, yaitu masuk kerajaan sorga ketika kita meninggal dunia. Inilah harapan dan keinginan kita terbesar. Mari kita semua masuk ke sorga. Ada hal-hal tertentu yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan di bumi ini agar kita bisa masuk ke sorga. Hari ini, mari kita lihat hal-hal ini di bawah khotbah berjudul Hari Sabat dan Hukum Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh mereka yang percaya kepada Tuhan? Artinya, apa yang harus dilakukan oleh mereka yang ingin masuk ke sorga? Mengenai hal ini, mari kita temukan jawabannya dalam Ulangan pasal 28. Mari kita lihat Ulangan pasal 28 ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Menurut ayat 58, jika kita tidak melakukan dengan setia segala firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab ini, apa yang akan terjadi? Dalam ayat 59 dikatakan, Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan keturunanmu. Firman ini mengajari kita untuk melakukan dengan setia hukum Tuhan, bukan?
Mari kita baca Ulangan pasal 31 ayat 11. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka apa? Mendengarnya, dan apa? Belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Hukum ini diberikan tidak hanya kepada orang Israel, tetapi juga kepada orang asing. Untuk apa? Tuhan memerintahkan mereka untuk belajar dan mengikutinya. Hukum Tuhan adalah hukum bagi seluruh umat manusia. Karena gereja-gereja di dunia tidak memelihara hari Sabat, mereka sering menggunakan tipu muslihat dengan berkata, hukum ini diberikan kepada orang Yahudi dan tidak ada hubungannya dengan kita hari ini. Kita bisa diselamatkan hanya oleh iman. Menurut ajaran Tuhan yang tertulis di sini, kita harus mempelajari dan memelihara hukum ini, baik kita orang asing atau orang Israel. Ini adalah kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Jadi kita tidak menghormati Tuhan sesuka kita. Ada peraturan dalam setiap penyembahan dan setiap pengorbanan. Hari ini, di antara banyak hukum, mari kita lihat hukum hari Sabat dalam Alkitab. Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa Dia akan membangun hubungan antara Dia dan umatnya melalui hari Sabat. Mari kita pelajari ajaran tentang ini melalui Keluaran pasal 20 ayat 8. Keluaran pasal 20 adalah pasal di mana hukum Tuhan diumumkan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini menyeratkan bahwa baik hari Sabat yang adalah hari ketujuh dari seminggu dan peraturan dari penyembahan pada hari Sabat adalah penting, bukan? Tuhan mengungkapkan pengajarannya melalui perintah ini. Ada banyak gereja di sekitar kita saat ini. Melalui perihal hari Sabat, kita perlu memastikan apakah gereja-gereja ini berada di jalan yang benar, menuju kerajaan sorga dan mengikuti hukum Tuhan dengan benar atau tidak. Bukan semua orang yang berkata, aku percaya kepada Tuhan dan pergi ke gereja dapat masuk ke sorga. Itulah sebabnya Tuhan menyebut hari Sabat sebagai hari Sabat Tuhan. Dia sudah menaruh namanya pada hari Sabat. Tuhan memberkati hari Sabat dan apa yang melakukannya, menguduskannya. Menurut Keluaran pasal 20, Tuhan menetapkan hari Sabat, menguduskannya, dan memberkati hari itu. Dengan cara ini, Tuhan menyatakan pentingnya hari Sabat. Mari kita pelajari asal mula hari Sabat melalui Kejadian pasal 2. Mari kita baca Kejadian pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Pada hari keberapa pekerjaan Tuhan selesai? Tolong ingat hari ketujuh ini. Pada hari ketujuh, apa yang dilakukan Tuhan, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari keberapa? Ia memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu.
Hari Sabat tidak hanya mengandung arti hari ketujuh dalam seminggu, tetapi juga mengandung janji Tuhan untuk berkat kita dan menguruskan kita. Karena ini bukan hukum buatan manusia, tetapi hukum Tuhan. Bolehkah manusia biasa mengubah hukum Tuhan sesuka mereka? Mereka tidak boleh mengubah hukum Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati hari ketujuh, kita harus menerima berkat pada hari itu. Namun sekarang banyak gereja di seluruh dunia seperti pasir, di tepi pantai tetap beribadah pada hari Minggu. Sebaliknya, kita beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Apa yang membuat beda? Ada yang berkata selama kita menyembah Tuhan tidak masalah apakah kita beribadah untuk Tuhan pada hari Sabtu atau hari Minggu. Meskipun ini mungkin terdengar sangat masuk akal, itu tidak benar sama sekali. Karena hari Sabat adalah hukum yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan adalah prinsip yang sangat penting, yang telah ditetapkannya untuk memimpin kita ke kerajaan sorga. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat, hari ketujuh, kita harus mengingat hari itu dan menguduskannya. Jika tidak ada masalah, walau kita memilih hari apapun baik hari Minggu atau hari Sabtu, kita tidak perlu mengingat hari Sabat, bukan? Tetapi Tuhan dengan jelas berkata, ingatlah hari Sabat. Ada korban yang dipersembahkan oleh Habel dan Kain. Habel mempersembahkan korban menurut kehendak Tuhan, dan Kain mempersembahkan korban menurut kehendaknya sendiri. Apakah korban yang dipersembahkan menurut kehendak Kain sendiri diterima? Semua usahanya sia-sia. Hari Sabat yang kita pelihara hari ini ditetapkan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita untuk memperingati kuasa Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi dan untuk memuliakan Dia. Ada orang-orang di dunia yang dengan mudah memilih jalan mereka sendiri menuju kerajaan sorga. Kita tidak bisa mencapai kerajaan sorga tanpa jalan yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita. Mari kita baca Kitab Keluaran, pasal 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah apa? Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun. Mari kita lihat apa arti dari peringatan itu. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Melalui apa? Melalui tindakan memelihara hari Sabat. Tuhan akan menjadi Tuhan kita. Dan kita akan menjadi apa? Tuhan akan mengizinkan kita menjadi umat-Nya. Ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, apa yang akan terjadi? Pastilah ia dihukum mati. Pada zaman Perjanjian Lama, mereka dihukum mati secara jasmani. Pada zaman Perjanjian Baru ini, kita akan dihukum mati secara rohani. Ini adalah peraturan Tuhan. Dengan kata lain, ini adalah peraturan yang sangat penting yang diberikan Tuhan kepada umat manusia agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Tuhan memerintahkan seluruh umat manusia untuk mempelajari hukum ini agar kita semua bisa mematuhinya. Ada yang bertanya, apakah hari Sabat itu penting? Ya, itu sangat penting. Bukan saya yang berkata bahwa itu penting, tetapi Tuhan telah mengajarkan kita bahwa hari Sabat itu penting. Jadi kita harus memberitakan ajaran Tuhan kepada seluruh umat manusia, bukan? Tolong buka Yehezkiel pasal 20. Yehezkiel pasal 20 ayat 11 ada difirmankan.
Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku dan manusia yang melakukannya akan hidup. Ketetapan, peraturan, dan hukum, semuanya memiliki arti yang sama. Ayat 12 kita baca. Hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan akan menjadi Tuhan kita dan kita akan menjadi umat-Nya. Inilah hubungan antara Tuhan dan kita melalui hari Sabat. Jika hari Sabat, peringatan antara Tuhan dan umat-Nya, tidak dipelihara, apa yang akan terjadi? Hubungan antara Tuhan dan umat-Nya pasti akan rusak. Dengan kata lain, mereka tidak bisa diselamatkan. Mari kita lanjutkan dengan ayat 13. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Mereka melanggar kekudusan hari Sabat. Itu berarti mereka tidak memelihara hari Sabat, bukan? Misalnya, kita berkata bahwa kita adalah umat Tuhan, tetapi kita tidak memelihara hari Sabat dan melanggar semua hukum Tuhan. Apakah itu masuk akal? Ini tidak masuk akal. Mari kita mengecek kehendak Tuhan mengenai hal ini. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Di sini mereka yang berkata Tuhan, Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan. Apa? Melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Hari Sabat adalah kebenaran dan hukum Tuhan yang ditegakkan menurut kehendak Tuhan. Yesus telah berkata dengan kuat bahwa kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga hanya dengan berseru kepadanya, Yesus, Yesus. Ayat 22 kita baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka mengusir setan dalam nama Tuhan. Mereka bernubuat dalam nama Tuhan. Mereka melakukan segala macam mukjizat dalam nama Tuhan. Tetapi Yesus berkata bahwa dia tidak pernah mengenal mereka. Apa alasannya? Mereka sudah melakukan apa? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan telah menetapkan hukum untuk keselamatan umat manusia. Tuhan menetapkan hukum perjanjian lama dan hukum perjanjian baru pada waktunya. Dan dia ingin kita mematuhi hukum itu supaya kita bisa kembali ke sorga. Tetapi banyak orang berkata, apa yang kita perlukan adalah iman. Apa gunanya kita terlalu banyak belajar firman Tuhan? Kita perlu mempelajari firman Tuhan. Seberapa berharganya roh kita? Di bumi ini dikatakan bahwa kehidupan manusia berlangsung 70 hingga 80 tahun. Namun kita akan hidup untuk selama-lamanya di surga dunia abadi, bukan? Kita harus pergi ke dunia itu. Jika ada rintangan dalam perjalanan kita menuju kerajaan surga, kita harus mengenali rintangan ini dan mengatasinya. Tuhan sudah berkata, kuduskanlah hari Sabat menurut hari Sabat yang telah kita pelajari hari ini. Melanggar hari Sabat adalah menentang Tuhan, bukan? Kesimpulannya bahwa mereka yang tidak memelihara hari Sabat tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga tempat Yesus berdiam. Yesus berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada banyak peraturan dan ketetapan Tuhan. Ada hukum Tuhan yang harus kita patuhi. Sambil mengabaikan semua hukum Tuhan, kita tidak dapat berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jika kita tidak memelihara hari Sabat, salah satu hukum Tuhan, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seseorang berkata dengan berani kepada Yesus, aku sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Aku sudah bernubuat dan bekerja sebagai gembala di gereja demi nama Tuhan.
Tetapi Yesus akan bertanya dengan tegas, apakah kamu memelihara hari Sabat? Aku tidak memeliharanya. Apa yang kamu pelihara? Aku beribadah pada hari Minggu. Enyahlah daripadaku. Apa hukum Tuhan antara Tuhan dan umatnya? Itu adalah peringatan antara Tuhan dan umatnya. Namun, karena mereka hanya menunjukkan tanda penyembah Dewa Matahari, Tuhan akan menolak mereka dengan berkata, tempat yang akan kamu masuki bukanlah kerajaan sorga. Sebaliknya, orang yang menaati hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan? Meskipun Tuhan menolak mereka yang melakukan pelanggaran hukum, mereka yang dengan setia mematuhi hukum, ketetapan, dan peraturan Tuhan pasti akan memasuki kerajaan sorga. Hal itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mengenai hal ini, mari kita pelajari adegan di mana Tuhan menunjukkan kehendaknya dengan tegas. Mari kita baca Yeskel pasal 22 ayat 26. Imam yang disebutkan di sini merupakan pendeta pada zaman ini. Imam-imamnya memperkosa. Apa? Memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap apa? Terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Mereka tidak memuliakan Tuhan, sebaliknya mereka berada dalam posisi menajiskan Tuhan dan menodai kemuliaannya. Tindakan seperti apa yang dianggap menajiskan Tuhan? Mereka menutup mata mereka terhadap hari Sabat Tuhan dan tidak memeliharanya. Lalu mari kita lihat orang seperti apa mereka di ayat 27. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti apa? Seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan apa? Mereka tidak menyelamatkan orang-orang tetapi membinasakannya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak memelihara hari Sabat. Mereka mengaku diri sebagai seorang nabi dan seorang pendeta, tetapi tidak memimpin orang lain menurut hukum Tuhan. Mereka seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Ayat 28. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Mereka berkata, beginilah firman Tuhan, meskipun Tuhan tidak mengatakan hal-hal itu. Pernahkah Tuhan memerintahkan kita untuk menguduskan hari Minggu? Tidak ada perintah seperti itu dalam hukum Tuhan. Namun, tempat di mana mereka menjaga peraturan tersebut menyamar sebagai gereja yang benar. Seberapa menyedihkan ini. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh kita untuk masuk melalui pintu mana? Dia menyuruh kita masuk melalui pintu yang sesak. Meskipun sedikit orang mendapati pintu itu, Tuhan mengajar kita untuk mencari pintu itu dan masuk melaluinya karena pintu itulah jalan kehidupan. Ada begitu banyak gereja di bumi. Apakah mereka mengikuti hukum, ketetapan, dan ajaran Tuhan sekarang? Kita harus mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Saya dan Anda sekalian sekarang memelihara hari Sabat. Kita tetap beribadah pada hari Sabtu, tetapi kebanyakan gereja lain tetap beribadah pada hari Minggu. Ini fakta tunggal bahwa mereka pelihara ibadah hari Minggu, membuktikan bahwa mereka adalah pelaku kejahatan yang tertulis di Matius pasal 7, mereka adalah pelaku kejahatan rohani. Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu adalah orang-orang yang menajiskan aku. Kamu membinasakan orang-orang seperti serigala menelan mangsanya. Melalui Nabi Yeskel, Tuhan mengungkapkan identitas mereka dengan menunjukkan apa yang mereka lakukan. Orang yang percaya kepada Tuhan harus mematuhi hukum Tuhan. Di antara hukum-hukum Tuhan, ada hukum tentang hari Sabat, tetapi tidak ada hukum tentang ibadah hari Minggu. Kalau begitu, kapan hukum ibadah hari Minggu itu dimulai?
Yesus telah memberikan penebusan kepada umat manusia dalam karunia-Nya saat Dia disalibkan. Dia sudah bangkit antara orang-orang mati dalam 3 hari dan naik ke surga setelah 40 hari kemudian. 10 hari kemudian sejak itu, Dia mencurahkan Roh Kudus hujan awal ke atas 120 orang kudus yang sedang berkumpul pada hari Pentakosta. Sejak saat itu, kebenaran perjanjian baru yang telah diadakan Yesus mulai diberitakan di seluruh dunia. Itu sekitar abad pertama. Saat itu, Roma menganut agama penyembahan dewa matahari. Akibatnya, sebagian besar peraturan yang dilakukan orang Kristen saat ini terkait dengan penyembahan dewa matahari. Ibadah hari Minggu adalah hari penyembahan dewa matahari bagi orang Roma seminggu sekali. Natal adalah hari untuk mereka merayakan ulang tahun dewa matahari. Semua peraturan ini telah dimasukkan ke dalam gereja dan sekarang disamarkan sebagai hukum Tuhan. Apa kata Tuhan tentang ini? Tuhan berkata, "Aku dinajiskan di antara kamu yang tidak menuruti hukumku." Mempertimbangkan semua hal ini, kita bisa tahu bahwa hari Sabat adalah kebenaran Tuhan yang harus kita kuduskan. Hanya orang yang mengakui bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu bisa memelihara kebenaran hari Sabat ini. Bukan hanya sekedar berkata, kita tetap beribadah di hari Sabtu dan mereka tetap beribadah di hari Minggu. Sebaliknya, hari Sabat adalah hukum Tuhan yang sangat penting yang memastikan kita adalah umat Tuhan atau tidak. Mari kita beralih ke Markus pasal 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Di Israel sudah ada aturan tentang hari. Mereka menghitung harinya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh, dan berulang lagi. Sebab sudah lewat hari ketujuh, hari keberapa harus datang? Hari pertama. Karena Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, hari sebelum hari pertama adalah hari ketujuh. Semua gereja di dunia, terlepas aliran-alirannya, mengakui bahwa Yesus telah bangkit pada hari Minggu, yaitu hari pertama. Alkitab bersaksi bahwa hari Minggu adalah hari pertama, bukan hari ketujuh dalam seminggu. Hari pertama tidak bisa menjadi hari Sabat sama sekali. Untuk membenarkan ibadah hari Minggu, gereja-gereja hari ini menyebutnya hari Tuhan, karena mereka tidak bisa menggunakan nama hari Sabat. Saudara-saudari, hari Sabat adalah hari Tuhan. Yesus telah berkata, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Juga Tuhan telah menyebut hari Sabat adalah hari Sabat Tuhan. Ketika kita mengetahui bahkan satu hukum ini, kita bisa dengan mudah membedakan gereja yang akan diselamatkan dari gereja yang tidak akan diselamatkan, dan juga membedakan gereja yang menerima janji Tuhan dari gereja yang tidak. Saudara-saudari, kita tidak boleh pergi ke gereja yang tidak memelihara hari Sabat. Inilah yang diajarkan Yesus. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Melalui perkataan ini saja, kita cukup bisa mengetahui gereja manakah akan diselamatkan. Jadi Anda dan saya benar-benar diberkati oleh Tuhan. Marilah kita mengucap syukur dan kemuliaan yang kekal kepada Tuhan Elohim, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang telah mengizinkan kita ada di dalam kebenaran hari Sabat. Dengan ini saya menutup khotbah ini. Terima kasih.